Mendadak Prabowo. Kenapa mendadak Prabowo? Karena nama dari Prabowo Subianto ini akhir-akhir ini menjadi sering didengar dan disampaikan oleh beberapa tokoh. Nah, untuk membahas mengenai hal ini sudah ada narasumber yang hadir pada siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan juga Mas Jayadi Hanan dari Direktur Eksekutif LSI. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Habibur Rahman dulu. Bang Habibur Rahman, ini kayaknya berita yang menyenangkan lah ya untuk Gerindra. Nama Pak Prabowo sedang sering sekali didengar keluar juga dari nama-nama para tokoh yang lainnya. Ya tentu ini berita yang membuat kita sumringah ya. Bagus sekali di tengah situasi pemilu yang sudah semakin dekat, ada kecenderungan yang sangat positif ya. Terlepas mungkin penyebabnya banyak ya, salah satunya diantaranya terkonfirmasinya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, oleh publik. Karena ada beberapa event kita lihat Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ya, dan ini mengkonfirmasi apa yang mungkin nggak termonitor oleh publik selama ini. Kalau Mbak ikuti misalnya di DPR ya, itu fraksi kami Partai Gerindra salah satu fraksi yang tegak lurus 100% apa kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi kita support. Lalu Pak Prabowo sebagai Menhan juga kebijakannya tentu 100% loyal kepada Pak Jokowi. Jadi aspek loyalitas ini saya pikir menjadi perhatian publik. Terutama, yang kemudian juga membuat Pak Jokowi sering memuji Pak Prabowo gitu, dan Bang. Pak Jokowi ini kan pengikutnya besar sekali. Beliau bukan sekedar presiden yang sedang berkuasa, tapi seorang negarawan yang belum ada referensi sebelumnya yang pengikutnya sebesar ini. Bahkan hampir 70 berapa persen yang masih memandang positif beliau ya, di era dijelang masa kedua ini luar biasa. Kayaknya sebelumnya belum ada referensi yang begini. Jadi gestur politik Pak Jokowi walaupun tidak secara lugas disebut mengendorse ya, tapi banyak pihak yang mengatakan ini adalah endorsement ya, dan tentu itu positif sekali. Jadi satu, sikap Pak Prabowo yang disebut sebagai bentuk loyalitas dan memegang komitmen, itu hal yang sangat positif sebagai pemimpin. Yang kedua itu tadi gestur politik Pak Jokowi yang ya dapat dikatakan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, di luar ini tentu kinerja Pak Prabowo ya cukup nggak bisa diabaikan ya, selama berapa tahun perform sebagai salah satu menteri yang sering dibilang berbagai lembaga survei ini berkinerja baik. Kita langsung tanya ke lembaga surveinya yang memberikan penilaian elektabilitas Pak Prabowo. Informasinya sekarang jadi yang paling atas dibandingkan dua nama lainnya, Mas Jayadi. Iya, memang dalam simulasi 3 nama kalau di LSI untuk pertama kalinya sejak Mei sejak Mei 2022. Untuk pertama kalinya ya? Iya, sejak setahun terakhir Pak Prabowo balik lagi ke nomor 1. Tadinya kan memang nomor 1 tuh sebelum awal 2022. Nah, mulai Mei itu Ganjar terus tuh yang nomor 1 kalau simulasi 3 nama. Kadang-kadang Pak Prabowo nomor 2, kadang-kadang nomor 3 gitu. Cuman di awal April kami menemukan Pak Prabowo di nomor 1. Cuman memang angkanya belum terpaut terlalu jauh. Ya, jadi Bang Habibur Rahman belum bisa tidur. Terlalu pulas lah ya. Belum. Masih karena kan baru 30. Sudah mimpi indah ya. Iya, mulai Udah boleh mimpi indah, tapi jangan pulas-pulas banget. Iya, betul. 30,3 berselisih sekitar 3,4% dengan Pak Ganjar 26,9 ya. Disusul dengan Anies 25,3. Tipis-tipis lah ya. Jadi jarak antara yang nomor 1 dan nomor 3 pun cuma sekitar 5%. Nah, itu nomor 1 jumlah 30% belum cukup untuk menang, apalagi walaupun untuk misalnya putaran pertama belum cukup, apalagi kalau mau menang sebagai presiden terpilih ya, kita harus 50% lebih. Itu yang kita temukan. Penyebabnya antara lain adalah, ini baru mau saya tanya, langsung dibaca sama Mas Jayadi. Ini ada efeknya dengan Piala Dunia kemarin yang dibatalin nggak sih, Mas Jayadi? Satu tadi yang disebut oleh Bang Habibur Rahman, bahwa memang sejak 3-4 bulan terakhir ya, itu kesan bahwa Pak Jokowi dengan cukup jelas mengendorse Pak Prabowo itu kan terlihat oleh publik. Nah, mengapa itu penting? Ya karena
pemilih Pak Jokowi itu kan melalui proses pemeliharaan relawan, konsolidasi itu tampaknya masih cukup terkonsolidasi. Mereka menunggu tuh Kuat ya. sinyal-sinyal dari Pak Jokowi. Selama ini mereka menangkap yang di-endorse Pak Jokowi cuman sesama kader partai yaitu Ganjar. Tapi rupanya sejak 3 bulan terakhir Pak Jokowi mulai memberikan juga endorsement itu. Nah, endorsement itu tentu pengaruhnya kan cukup lama tuh, kan memakan waktu sekitar 3 bulan. Nah, di April kita temukan itu bahwa endorsement itu cukup berpengaruh. Jadi kalau saya lihat secara di breakdown, dirinci gitu, pada April itu sekitar 38% pendukung Pak Jokowi itu sudah mulai memilih Pak Prabowo. Oke. Sementara Ganjar itu di angka 32-35an. Biasanya kan 56-60% tuh. Kalau di breakdown Mas Jayadi, ada nggak alasan Piala Dunia kemarin dibatalkan ini juga Ya, itu menjadi faktor efek kedua. naiknya elektabilitas? Itu faktor kedua ya. Faktor kedua itu memang yang mengikuti berita bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu sekitar 70%. Yes. 68 persisnya. Nah, di antara 70% itu, 70%-nya menginginkan Piala Dunia tetap dijalankan, laksanakan. Kecewa dong, karena enggak itu. Nah, mereka di antara yang kecewa ini menganggap bahwa Piala Dunia enggak jadi itu akibat penolakan kehadiran Israel. Ya. Nah, lalu kemudian tentu saja kemudian publik mencari siapa nih yang bertanggung jawab. Ada nama antara Ganjar Pranowo, ada PDIP, sebenarnya ada juga nama yang lain yaitu Pak Iwayan Koster ya. Tapi kan tidak masuk dalam bursa. Ya, maka yang kena. Nah, yang menarik itu turunnya itu kan sekitar 8% kalau dibandingin 2 bulan lalu ya. Cuman memang baru 3% kayaknya diambil Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo naik dari 27 ke 30-an. Jadi naik 3% lebih sedikit ya. Jadi kemana yang 8% itu? Sebagian ke ini ragu-ragu, undecided. 1% sekitar 1%-an pindah ke Anies gitu. Jadi berita positifnya bagi Gerindra, Pak Prabowo adalah masih ada ruang tuh untuk meningkatkan. Berarti gini Mas Jayadi, ada suara dari Ganjar yang beralih ke Prabowo kah? Ada, ya itu sekitar ya? Kalau dihitung secara mudah kan Pak Ganjar turunnya selama 2 bulan terakhir 8%. Pak Prabowo naik 3%. Oh, jadi ada perpindahan suara juga ya dari Ganjar. Sementara pemilih Anies cenderung stagnan ya atau stabil. Itu berarti kan dari mana pertanyaannya suara Pak Prabowo dari yang turun 8%. Nah, cuman dari 8% itu sebagian pindah juga ke undecided. Menjadi ragu-ragu. Tadinya mendukung, mulai ragu-ragu karena masih ada yang dipertanyakan, termasuk saya juga pengen bertanya nanti ke Bang Habibur Rahman. Kayaknya udah mulai waiting list nih ketua umum partai yang lain pengen ketemu sama Pak Prabowo, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda.